Kelompok 4 terdiri dari Jelita Sagala dengan NIM 210304125. Angel Indah Aprilia dengan NIM 210304151. Siska Gloria Hutasoid dengan NIM 210304166. Anastasia Gracia Manik dengan NIM 210304170. Spesifikasi model. Learn P per 1 kurang P atau KP sama dengan B0 ditambah B1 PB ditambah B2 FMP ditambah B3 KB, di mana P per 1 kurang P atau KP sama dengan odds atau keputusan petani melakukan usaha tani jagung. 1 itu melakukan usaha tani jagung, sedangkan 0 itu tidak melakukan usaha tani jagung. PB itu pengalaman berusaha tani, FMP frekuensi mengikuti penyuluhan, KB itu kemudahan berusaha tani, B0 itu konstanta atau koefisien intercept, B1, B2, B3, B4, dan B5 adalah parameter koefisien regresi. Hasil pada konstanta koefisien regresi kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi pada persamaan berikut, di mana learn P per 1 kurang P atau KP sama dengan min 17,915 ditambah 0,178 PB ditambah 0,894 FMP ditambah 0,472 KB. P per 1 kurang P atau KP sama dengan error pangkat min 17,915 dikali error pangkat 0,178 PB dikali error pangkat 0,894 FMP dikali error pangkat 0,472 KB. P per 1 kurang P atau KP sama dengan 1,658 dikali 10 pangkat min 8 dikali 1 kurang 95 pangkat FB dikali 2,445 pangkat FMP dikali 1,603 pangkat KB. Adapun interpretasi model, 1. Nilai koefisien regresi variabel pengalaman berusaha tani atau PB sebesar positif 0,178 sehingga nilai odds ratio sebesar 1,195 atau error pangkat 0,178. Artinya, jika pengalaman berusaha tani bertambah 1 tahun, maka keputusan petani melakukan usaha tani jagung akan meningkat sebesar 1,195 kali dibandingkan dengan petani yang pengalaman berusaha taninya lebih muda 1 tahun. Jika variabel bebas lain dalam model tidak berubah atau tetap, berarti para petani yang berpengalaman memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan usaha tani tanaman jagung atau 1,195 lebih besar dari 1. 2. Nilai koefisien regresi variabel frekuensi mengikuti penyuluhan atau FMP sebesar positif 0,894 sehingga nilai odds ratio sebesar 2,445 atau error pangkat 0,894. Artinya, jika frekuensi mengikuti penyuluhan bertambah 1 orang, maka keputusan petani melakukan usaha tani jagung akan meningkat sebesar 2,445 kali dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti penyuluhan. Jika variabel bebas lain dalam model tidak berubah atau tetap, berarti para petani yang mengikuti penyuluhan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan usaha tani tanaman jagung atau 2,445 lebih besar dari 1. 3. Nilai koefisien regresi variabel kemudahan berusaha tani atau KB sebesar positif 0,472 sehingga nilai odds ratio sebesar 1,603 atau E pangkat 0,472. Artinya, jika kemudahan berusaha tani bertambah 1, maka keputusan petani melakukan usaha tani jagung akan meningkat sebesar 1,603 kali dibandingkan dengan petani yang kemudahan berusaha tani lebih kecil. Jika variabel bebas lain dalam model tidak berubah atau tetap,
Berarti para petani yang mengikuti penyuluhan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan usaha tani tanaman jagung atau 1,603 lebih besar dari 1. Uji goodness of faith. Block 1. Berikut merupakan tabel interpretation history. Hipotesis H0 jika model hipotesis dengan fit data, A1 jika model hipotesis tidak dengan fit data. Interpretasi. Pada tabel interpretation history block 1, atau saat variabel independen dimasukkan ke dalam model, N sama dengan 45. Degree of freedom atau di F sama dengan N dikurang jumlah variabel independen dikurang 1, sama dengan 43 kurang 3 kurang 1 sama dengan 41. C square KB tabel pada DF 41 dan probabilitas 0,05 sama dengan 56,942. Berdasarkan hasil nilai mini log likelihood sebesar 18,245 lebih kecil dari C square tabel sebesar 56,942 sehingga H0 diterima. Maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah fit dengan 7 data. Hal ini berbeda dengan blok begin di atas, di mana saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, model tidak fit dengan data. Di sini saya akan menjelaskan uji omnibus of fit atau uji kebaikan model. Uji ini digunakan untuk menguji secara serempak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah data dari hasil estimasi. Adapun hipotesisnya yaitu H0, ada perbedaan yang tidak nyata pada setiap step iterasi antara blok 0 dan 1 maupun antara model 0 dan 1. Sehingga penambahan variabel bebas ke dalam model tidak akan memperbaiki kesesuaian model. H1, ada perbedaan yang nyata pada setiap step iterasi antara blok 0 dan 1 maupun antara model 0 dan 1. Sehingga penambahan variabel bebas ke dalam model akan memperbaiki kesesuaian model. Adapun kriteria ujinya yaitu jika signifikansi Lebih kecil sama alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Namun, apabila jika signifikansi besar alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dari data didapatkan keputusan yaitu signifikansi 0,000, kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Interpretasinya yaitu ada perbedaan yang nyata pada setiap step iterasi antara blok 0 dan 1 maupun antara model 0 dan 1, sehingga penambahan variabel bebas ke dalam model akan memperbaiki model fit. Maka dapat disimpulkan, model regresi linear yang digunakan dapat dinyatakan baik karena variabel-variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mampu memperbaiki kesesuaian modelnya untuk dianalisis dengan model regresi logistik biner. Nagelkerke R-square. Berdasarkan hasil regresi, dapat diketahui bahwa nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,831, yang berarti variabel PB, FNP, dan KB dapat menjelaskan keputusan petani melakukan usaha tani jagung sebesar 83,1%, sedangkan sisanya sebesar 16,9% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar variabel. Uji kesesuaian model. Nah, kali ini kami akan menguji model tersebut menggunakan Hosmer and Lemonshule test. Apakah model tersebut sesuai atau tidak? Ikut hasil datanya. Nah, terdapat dua hipotesis. H0 menyatakan bahwa ada perbedaan yang tidak nyata antara data yang dianalisis dengan model logistik biner, sehingga data sudah sesuai untuk dianalisis dengan model regresi logistik biner. H1, ada perbedaan yang nyata antara data yang dianalisis dengan model logistik biner, sehingga data kurang sesuai untuk dianalisis dengan model regresi logistik biner. Kriteria ujinya ada dua. Yang pertama, jika signifikansi lebih kecil sama dengan alfa di sini 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika signifikansi lebih besar dari alfa
dengan alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hasil Hosmer and Lemeshow test, didapatkan keputusan bahwa nilai signifikansi sama dengan 0,040 yang menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil sama dengan alfa 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dari keputusan yang tadi didapatkan interpretasi. Interpretasinya sebagai berikut. Berdasarkan uji Hosmer and Lemeshow dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang nyata antara data yang dianalisis dengan model logistik biner sehingga data kurang sesuai untuk dianalisis dengan model regresi logistik biner. Maka data variabel-variabel bebas seperti pengalaman berusaha tani, frekuensi mengikuti penyuluhan, dan kemudahan berusaha tani yang dimasukkan ke dalam model yang dibangun dapat dinyatakan tidak sesuai untuk dianalisis dengan model regresi logistik biner. Uji pengaruh parsial variabel bebas. Uji Wolf. Berikut merupakan tabel variabel in the question. Hipotesis. Pada paraf tingkat signifikansi sebesar 5% sebagai berikut. H0 jika BI sama dengan 0 atau secara parsial. Variabel bebas berupa PB, FMP, KB berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat atau KP. H1 jika BI tidak sama dengan 0 atau secara parsial. Variabel bebas berupa PB, FMP, KB berpengaruh nyata terhadap variabel terikat atau KP. Kriteria uji. Jika signifikansi lebih kecil sama dengan alfa, yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan jika signifikansi lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Interpretasi. A. Nilai signifikan uji Wolf variabel pengalaman berusaha tani atau PB lebih besar daripada alfa, yaitu 0,378 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa pengalaman berusaha tani berpengaruh tidak nyata terhadap keputusan petani untuk melakukan usaha tani jagung. B. Nilai signifikansi uji Wolf frekuensi mengikuti penyuluhan atau FMP lebih dari alfa, yaitu 0,077 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa frekuensi yang mengikuti penyuluhan berpengaruh tidak nyata terhadap keputusan petani untuk melakukan usaha tani jagung. C. Nilai signifikansi uji Wolf atau kemudahan berusaha tani lebih kecil sama dengan alfa, yaitu 0,001 lebih kecil sama dengan 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa kemudahan berusaha tani berpengaruh nyata terhadap keputusan petani untuk melakukan usaha tani jagung.